Whenever you're ready, 3, 2, 1, go and action! With Timmy, welcome back kamu semua. Kita punya podcast kembali, Karaka. Kakak cerita. Gagal briefing. Aduh, gagal briefing. Selamat datang kembali ke Karaka. Kakak ceritakan. Kalian heboh dulu. Yeah. Anggap saja ada. Oke, kamu semua, di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang tugas dan fungsi yang ada di Lokapom di Kabupaten Mimika. Dan sekarang kita akan membahas tentang registrasi produk pangan olahan. Ya. Bersama kita punya narasumber yang cantika jelita ini, Aisyah. Makasih Kakak Maya cantik manis. Sambi-sambi. Aisyah, perkenalan Ya, diri dulu, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aisyah, bisa dipanggil Ai, dari tim inspeksi dan sertifikasi Lokapom di Kabupaten Mimika. Salam kenal. Nice, thank you. So hari ini karena kita akan belajar kayak kita udah mengajar saja. Kita share informasi tentang Sharing, kamu ya. semua. Biasanya kan kalian punya produk pangan olahan, terus biasanya tanya-tanya ke kita toh, saya punya produk ini kira-kira bisa BPOM atau bagaimana dia punya alurnya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Aisyah. Ya, mohon Yes. bantuannya Kakak Maya. Siap. So, Ayi, Iya Kak. apa saja bukan kriteria apa saja izin-izin edar yang harus kita punya kalau kita punya usaha produk pangan gitu? Apakah cuma BPOM saja atau ada yang lain? Baru nanti kita masuk di alur-alur yang lain untuk registrasi BPOM. Yes, coba Ai cerita dulu. Jadi kalau untuk pangan sendiri izin edarnya ada 2 Kak. Berdasarkan siapa yang terbitkan ya. Yang pertama Badan POM ya kita. Maksudnya kantor. Kita Iya, kantor dalam hal ini kita. Iya. Oke. Yang kedua itu bisa diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang izinnya itu biasa juga dikenal dengan PIRT Kak. PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga. Izin Pangan Industri Rumah Tangga. Oke, berarti ada 2 ya. 2. Oke, sip. Halal. Halal itu opsional ya Kak sekarang sih masih opsional untuk Badan POM kalau mendaftarkan produknya di Badan POM. Halal itu masih opsional, jadi bisa iya bisa tidak. Tapi Kak ada informasi per Oktober 2024 itu untuk pangan olahan sendiri itu halal nanti jadi kewajiban. Oke, so tapi per tahun depan ya? Per tahun depan baru kalian wajib untuk punya halal dan izin edar Badan POM kalau kriterianya masuk untuk wajib BPOM. Iya. Tapi kalau PIRT ya berarti tidak perlu BPOM-nya maksudnya, tapi tetap halal. Wajibnya halal, iya benar. Gitu, Oke. Berarti ada 3, PIRT, MD sama halal untuk nanti tahun depan. Kita bahas MD saja sudah. Betul. Kalau PIRT itu kan industri rumah tangga ya. Betul. Benar. Betul. Industri rumah tangga yang artinya kalian produksinya itu masih satu dapur dengan dapur rumah tangga. Iya. Tapi kalau BPOM itu dapurnya sudah berpisah. Iya, harus berpisah Kak. Harus berpisah, wajib. Itu wajib sekali berpisah aksesnya dengan kalian punya dapur rumah tangga. Betul. Nah, oke, saya sudah punya produk pangan. Saya punya dapur sudah terpisah. Langkah pertama itu apa, Ai? Masih ada lagi satu Kak. Apa? Kalau misalnya walaupun sudah berpisah tapi masih semi otomatis ya, masih bisa juga daftar ke PIRT, mesin semi otomatis yang digunakan. Oh, walaupun saya punya dapur berpisah tapi semi otomatis ini maksudnya sederhana. Iya, kayak cuma pengemasan yang otomatis atau pemotongan yang I otomatis itu masih bisa daftar ke PIRT. Oh, oke. Berarti itu ya ketentuannya ya. Kayaknya untuk lebih jelas nanti kamu datang saja sudah ke kantor Lokapom Mimika toh, baru nanti kita arahkan ini kira-kira produknya ini baiknya ke PIRT kah, MD kah, atau seperti apa. Benar. Oke. Tapi katakanlah kalau shop nih produk ini MD nih. Iya, boleh. Saya mau MD. Nah, langkah pertamanya ini bagaimana nih? Langkah pertamanya, kalau mau ingin mendaftarkan produk. Yes, Ya, saya mau daftarkan di BPOM. Pertama itu harus sertifikasi tempat produksinya dulu Kak. Oke, tempat. Tempat. Jadi
Sertifikasi tempat produksi ini ada dua sertifikatnya. Yang pertama itu CPPOB, yang kedua itu disebut PMR. CPPOB itu cara produksi pangan olahan yang baik. Ya, betul. Kalau PMR itu program manajemen risiko. Program manajemen risiko. Kepanjangannya ya. Oke, siap. Ingat ya, yang pertama itu tempat dulu. Tempat dulu dipastikan untuk disertifikasi dulu. Betul, Kak. Nah, outputnya itu nanti ada dua, tergantung kita punya produk. Betul. Mau ambil CPPOB atau mau ambil PMR. Tergantung dengan kriterianya. Kriterianya itu PMR itu diwajibkan kalau yang pertama itu produknya untuk kebutuhan gizi khusus seperti untuk bayi, Bayi. ibu hamil, kemudian untuk olahragawan, kemudian ada pangan-pangan yang dikemas secara hermetis, itu wajib PMR, Kak. Nggak boleh Hal khusus ya, peruntukannya itu untuk khusus, memang sudah ada target-targetnya. Betul. Tapi kalau secara umum, secara masyarakat secara luas untuk konsumsi berarti CPPOB. Betul, Kak. Oke, itu perkara tempat. Itu perkara sertifikasi tempat. Sertifikasi tempat. Selanjutnya setelah dapat sertifikat tempatnya, didaftarkanlah produknya, Kak. Oke, berarti ada dua guys ya. Tempat dan produk. Di dalam tempat ini nanti kita akan menentukan lagi CPPOB atau PMR. Setelah sudah ditentukan, baru kita melangkah selanjutnya ke produk. Registrasi produk. Oke, di dalam registrasi produk, tahap pertamanya seperti apa, Tahap pertamanya itu karena sekarang harus satu pintu ya, Kak, dari OSS. Jadi pertama adalah harus mempunyai akun OSS. Jadi pelaku usaha yang mau daftar itu pertama harus ke DPM PTSP dulu, minta tolong untuk bagaimana caranya untuk membuat akun di OSS. Tapi kalau untuk anak-anak milenial sih bisa ya online bisa saja. Yang sudah melek teknologi ya. Betul, bisa mandiri. Oke. Akun di OSS. Di dalam OSS kita ngapain? Ada upload dokumen? Belum. Oh, oke. Jadi kita buat akun dulu nih. Buat akun OSS dulu. Kemudian dicatat username sama passwordnya. Oke. Ya. Sudah itu kita maju ke langkah kedua, Kak Mai. Langkah kedua itu memilih KBLI dulu. Pilih KBLI. Pilih nomor KBLI. KBLI itu gampangnya kayak apa sih jenis produksi atau jenis kegiatan yang ingin kita lakukan itu Kak. Oke, contoh. Contohnya kan kalau pangan berarti kegiatan produksi pangan kan? Ya. Ya, jadi di KBLI itu dipilih KBLI yang berbunyi kegiatan produksi apa kopi kah, roti kah. Langsung spesifik di situ. Betul. Nanti ya. Oke. Nanti yang mendampingi adalah kita dari BPOM atau dari PTSP ini kira-kira? Bisa dari PTSP, bisa juga BPOM. Oke, tapi awal mula kita buat akun itu kan kita buatnya di PTSP ya. Nah, tapi tutorialnya ada di internet atau bagaimana sih? Banyak di internet. Oh, berarti kalau kalian mau buat sendiri sebenarnya bisa. Bisa buat sendiri langsung by tutorial di YouTube dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau mau lebih lagi untuk kira-kira masih bingung siapa KBLI ini seperti apa, langsung saja ke PTSP. Iya. Buat akun sekalian nanti kalian tentukan kalian punya KBLI di sana. Nice. Berarti kita sudah ada akun OSS nih untuk produk ya. Untuk produk sudah ada akun dan sudah ada KBLI. Next. Kemudian setelah itu masuk ke langkah ketiga, Kak Mai, yaitu memilih PB-UMKU. Simpelnya PB-UMKU itu misalnya kan kita sudah ada kegiatan nih dari KBLI tadi. PB-UMKU ini dipilihlah jenis izin yang ingin dipilih dari kegiatan dipilih sebelumnya. Jadi misalnya saya kan mau produksi kopi, jadi KBLI-nya sudah produksi kopi. Nah, kemudian izinnya karena izinnya jenis banyak kan, Kak. Misalnya produksi mocha itu tadi kembali ke memilih izin untuk CPPOB atau memilih PMR atau kemudian memilih izin edar. Nah, di situ dipilih jenis-jenis izinnya. Oh, berarti yang dari awal yang tempat tadi kita belum tentukan ya. Kita belum langsung validasi begitu ya. Kasih step begitu bahwa kita akan pilih CPPOB atau PMR. Belum. Nanti ketika di produk baru di situ kita kayak secara tertulisnya kita tentukan begitu ya. Nanti di mana ya?
PBUMQ-nya baru ditentukan secara rinci mau pilih jenis perizinan seperti apa. Oh, oke, jelas. Berarti kita sudah masuk di PBUMQ, sudah menentukan kita punya produk. Masih di OSS. Masih di OSS. Oke. Karena setelah ini itu, kita mau mendaftarkan produk kan, produk berarti dilihat lagi spesifikasi atau jenis produknya, produk seperti apa, karena jenis produknya menentukan apa jenis izinnya Kak Mai. Seperti itu. Jenis produk ini maksudnya bagaimana? Misalkan biji kopi berbeda dengan serbuk kopi, seperti itu? Kalau di izin edar sendiri dikategorikan berdasarkan jenis risiko. Oh, oke. Jadi ada 3 jenis risikonya. Jenis risiko menengah rendah, kemudian jenis risikonya menengah tinggi, kemudian ada tinggi. Ada 3. Oke. Resiko ini maksudnya resiko yang ditimbulkan nanti kalau kita konsumsi begitu ya? Resiko Betul. kepada konsumen. Ya, Oke, risiko produk pangannya seberapa besar bisa menimbulkan risiko kesehatan atau mutu dari produknya ke konsumen. Oke. Berarti itu di dalam OSS ya? OSS. Ini masih kita dalam OSS ini. Ya. Kita sudah tentukan dia punya kategori tingkat rendah, sedang, dan Atau tinggi. Oke. Setelah kita sudah menentukan, next. Misalnya kita mau daftarkan kopi ya Kak, Ya, yang paling contoh. simpel lah. Kan kopi itu masuk di kategori rendah. Oke. Jadi di PBUMQ itu dipilih outputnya sertifikasi pemenuhan komitmen saja. Oh, berarti tidak perlu sampai CPPOB ya? Tetap harus. Tetap harus, Iya. tapi ini kan CPPOB kan untuk sertifikasi tempatnya. oh iya, lupa. Tempat dan produk Tempat ini dan sekarang kita produk. lagi bicara produk Iya. ini. Oke. Next. Terus kalau sedang Kalau sedang itu outputnya sertifikat persetujuan dari BPOM dari ya? BPOM. Oke. Yang ketiga, Kalau tinggi itu izin edar. izin edar. Oh, berarti yang sebelumnya? Sebenarnya outputnya sama-sama dapat MD Izin atau edar. ML, nomor izin edar. Tetapi jenis persetujuannya itu berbeda bergantung itu tadi Kak resikonya. Jadi semakin rendah resiko, semakin rendah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Semakin mudah juga Semakin ya. mudah. Semakin mudah. Kalau semakin besar resiko, berarti semakin tinggi juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Karena ingat, resiko besar. Iya, Masyarakat banyak yang makan. betul. Benar tuh. Yang resiko tinggi. Jadi Resiko memang tinggi. harus lebih banyak, lebih ketat lagi Lebih dia punya ketat, betul. persyaratan. That's it. Oke, kita sudah masuk sampai di persyaratan. Tingkat resiko. Katakanlah saya punya sedang lah, atau Sedang, rendah ya, sudah yang paling rendah. mudah dulu sudah. Oke. Next. Jadi di PBUMQ tadi kan kopi nih contohnya. Jadi kita pilih di PBUMQ itu tadi sertifikat pemenuhan komitmen kan Kak? Ya, Ya karena resikonya rendah. ya. Setelah itu dipilih, nanti diklik di situ pemenuhan komitmen, nanti langsung terlink ke website kami, website Badan POM. Website kita. Iya, website kita. Apa itu websitenya? Websitenya IREK RBA. IREK RBA. Oke, langsung terintegrasi data-datanya ya dari Dari OSS. OSS. Langsung dialihkan ke IREK RBA. Berarti di IREK kita buat akun lagi. Ya, buat akun Oke, Kak. ingat, masing-masing website akun sendiri-sendiri. Betul. Tapi sebaiknya pakai email dengan password yang sama saja. Iya sih Yang kan harusnya sih beda-beda begitu. lagi. Syaratnya itu sama saja. Syarat lagi sarannya itu sama saja supaya kita ingat. Betul. Yes. And then saya sudah punya akun. Saya login lah di IREK. Iya, Apa IREK. yang saya lakukan di IREK itu? Nah, kan dari OSS nanti otomatis dialihkan ke IREK. Oke. Nanti dari IREK itu diminta mengisi data perusahaan dulu Kak. Data perusahaan, oke. Nah, setelah itu data perusahaan dikasih username dan password. Data perusahaan ini kayak nama, alamat, Iya, nama alamat, izin usaha juga ya? NIB. NIB, Jadi yang nomor izin diminta itu berusaha. hanya NIB, NPWP dan itu saja. Hanya sesimpel itu saja. Yang penting ada NIB, NPWP, KTP mungkin lagi nanti. Iya, KTP.
data diri toh. Data diri. Jadi tidak usah kita membayangkan perusahaan yang besar dengan persyaratan yang terlalu kompleks juga. Persyaratan untuk perusahaan di IREK hanya sesimpel itu, yang penting NIB, KTP kalau ada, kalau diminta, dan NPWP. Oke. Next, saya sudah punya akun nih. And then kemudian setelah ada akun perusahaan, dikirim ke email, ada username dan password. Kemudian ini mendaftarkan produk yang ingin dijual. Oke. Setelah itu kita mendaftarkannya bagaimana? Nah, itu perlu beberapa dokumen, Kak. Beberapa dokumen terus diupload nanti. Yang pertama itu sertifikat tadi kan, sertifikat CPPOB atau PMR. Oke. Berarti sebelum kalian masuk di IREK harus pastikan dulu sudah punya itu tadi PMR atau CPPOB. Betul. Sudah kantongi itu dulu, baru datang lagi ke BPOM untuk didampingi dalam dia punya pengisian IREK-nya. Iya, untuk produk CPPOB CPPOB atau PMR. Selain itu diperlu juga komposisi produknya. Komposisi produk, rahasia perusahaan dong. Ya, memang harus seperti itu. Tapi ini komposisi secara umum yang nanti ada di label ya, atau bagaimana? Dalam presentase, Kak. Jadi urutan yang terbesar sampai yang terendah. Oh, tapi itu komposisi yang nanti memang tercetak di label. Betul. Di kemasan. Kemasan. Okay. Berarti tidak apa-apa. Kalau ada bumbu-bumbu rahasia di situ tidak apa-apa. Tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Harus. Oh, harus. Mohon maaf. Mohon maaf. Tapi yang pasti dia punya rasio presentasi tidak akan ketahuan. Iya, betul. Itu kan apa ya, Kak? Rahasia jabatan istilahnya ya. Iya. Tapi memang harus. Apa yang kamu kasih masuk dalam makanan semua itu harus semua orang tahu. Bukan semua orang tahu, harus evaluator tahu. Oh iya ya, mohon maaf. Tapi kan nanti ada di label juga. Iya, kan di label kan. Berarti semua orang ngawal. Itu adalah hak konsumennya. Betul, hak untuk konsumen memang mengetahui apa yang dia konsumsi. Betul. Gitu. Dan kewajiban untuk pelaku usaha untuk memberitahu itu. Betul. Ya. Karena sekarang, Kak, apalagi Gen Z kan udah sadar ini apa ya, gizi seimbang. Yes. Iya kan? Pasti dihitung nih, berapa gula yang kumakan hari ini, berapa lemak yang kumakan hari ini, natriumnya udah sesuai kan? Curhat, Bu. Dikit. Ya, begitulah pokoknya. Oke, berarti ketika saya sudah masuk di IREK, terus saya sudah buat akun, saya sudah upload dokumen. Nah, selanjutnya untuk saya punya produk CPPOB sudah, komposisi sudah. Kemudian ada cara proses produksinya seperti apa. Dokumen cara proses produksi ini maksudnya kayak diagram alir pembuatannya, pembuatan produknya gimana, bahan mentah, biji kopi, terus strap dan lain sebagainya, grinding dan lain sebagainya. Kemudian informasi nomor batch, cara membaca nomor batch, bagaimana nomor batchnya. Nomor batch ini di kode produksi. Ya, kode produksi. Jadi kalian satu kali produksi misalkan ada 100, nah itu kalian kasih kode, kodenya bebas, toh? Bebas tergantung pelaku usaha. Ya. Kemudian penjelasan tentang expire date seperti apa. Date. Oh, itu di situ nanti ya, di IREK itu semua harus diisi situ ya. Harus dilengkapi. Oh, oke. Kemudian spesifikasi bahan seperti apa. Spesifikasi bahan ini maksudnya? Spesifikasi bahan seperti mirip-mirip komposisi tapi lebih detail lagi, maksudnya dari mana didapatkan barangnya, bahan bakunya, seperti itu, Kak. Sampai sedetail itu. Iya, harus. Jadi misalkan kalian beli gula ini dari toko mana misalnya, betul. Seberapa banyak gitu ya, mereknya, mutunya seperti apa yang dibutuhkan. I see. Dari bahan utama sampai bahan-bahan tambahan lainnya. Kemudian rancangan label. Oke, rancangan label. Bentuk kemasan dan labelnya bagaimana. Berarti kalian ketika masuk di IREK juga sudah harus ada rancangan. Kira-kira tidak datang kosong-kosong saja begitu. Iya. Kalian sudah desain kasar lah. Sorry atas kesalahan teknis yang terjadi. Jadi itu tadi, kalian kembali. Kalian kalau datang jangan kosong-kosong saja, tapi ya bawalah kalian punya rancangan label itu. Betul. Seperti apa. Nanti baru kita evaluasi di sini apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul. Atau tidak. Nanti dibantu sudah sesuai kah tidak. Okay. Kemudian terakhir Kak, hasil analisa. Ini hasil analisanya opsional tapi ya Kak, kalau misalnya menengah rendah atau rendah ini tidak diminta hasil analisanya.
Hasil analisa ini maksudnya analisa apa ini? Analisa lab. Jadi kan setiap uji lab ya. Uji lab. Jadi setiap kali mau pendaftaran dulu sistem lama harus ada hasil analisanya, apakah memenuhi cemaran fisik atau biologinya. Tapi sekarang karena mempermudah pelaku usaha kan utamanya UMKM, jadi yang diminta itu cuma yang berkategori tinggi, risiko tinggi. Yang rendah itu tanpa pengujian, tanpa hasil analisa. Kalau saya mau menguji memangnya katakanlah saya pengen saja untuk meningkatkan saya punya daya jual begitu, saya ujinya di mana? Bisa sayangnya di Lokamimika belum ada lab ya Kak. Iya. Jadi bisa dikirim ke Balai Besar POM di Jayapura Kak. Bisa dibantu pengujian secara mandiri. Ada biaya ininya, biaya ujinya? Ada. Ada. Tapi itu biayanya ditentukan oleh regulasi. Ada peraturannya. Ada peraturannya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti dari Lokamimika itu bisa membantu untuk memfasilitasi informasi kontak dan lain sebagainya saja, tapi yang nanti untuk proses pengirimannya itu secara mandiri. Dan langsung komunikasi langsung dengan Balai Besar POM yang ada di Jayapura. Betul. Oke, nice. Kita sudah sampai di IREK nih, sudah masuk pada proses pengujian. Berarti kalau misalkan pengujiannya sudah oke, dokumen sudah tervalidasi dan lain sebagainya, terverifikasi, berarti langsung sampai nomor izin edar keluar gitu ya? Iya. Paling enaknya itu Kak, kalau misalnya UMK ini untuk UMK ada potongan 50% Kak untuk setiap diskon. untuk setiap nomor izin edar. Jadi ketika saya satu kali produksi saya bisa memberikan 5 atau 6 nomor izin edar dari produk yang berbeda, masing-masing dapat potongan 50%. Cool. Terus kan tadi ada resiko-resikonya ya, resiko rendah, menengah tinggi sama tinggi. Kalau menengah rendah itu izin edarnya pas diklik, pas dibayar, PNBP-nya dibayar, diklik langsung izin edarnya keluar hari itu juga. Enak loh. Ya. Untuk pelaku usaha apa sih yang itu untuk produk ya? Untuk produk. Oke. Tapi Aina, yang paling penting juga itu adalah yang kita mau tahu itu dia punya waktu. Ya. Kira-kira berapa lama itu yang kita butuh dari pertama kali mendaftar di OSS sampai saya nomor izin edar keluar, itu berapa lama yang saya butuhkan? Jadi kalau misalnya pendaftaran di OSS ya Kak, kalau secara mandiri dan jaringannya lancar. Iya, itu penting juga tuh jaringannya lancar. Karena semuanya berbasis online. Betul. Dan OSS sedang tidak down. Banyak faktornya ya Kak. Banyak persyaratannya. Kalau direstui sama Yang Maha Kuasa cuma 1 hari OSS-nya Kak, sampai dengan pemilihan PBUMKU. Nice. Itu kenapa bisa 1 hari? Berarti artinya kita sudah punya dokumen persiapannya dulu Kak atau bagaimana? Kan kalau cuma misalnya pendaftaran OSS kan cuma memilih, dipilih-pilih saja. Klik. Berarti sudah ada ini ya, option-optionnya begitu. Betul. Ya. Sudah pilihannya, kita tinggal bagian mana gitu. Nanti pada saat di produk baru kalian upload dokumen. Makanya bisa 1 hari. 1 hari OSS. OSS. Next. Nanti migrasi dari OSS ke registrasi untuk pembuatan akun perusahaannya itu dikasih username sama password itu ada setelah jangka waktu 10 hari kerja Kak. Itu untuk paling lama. Dari BPOM-nya ya? Dari BPOM. Paling lama 10 hari kerja. Katakanlah sudah kita ambil deadline paling jauh lah 10 hari kerja, berarti sudah 11 hari. 11 hari ya. 11 hari kerja. Ya, setelah itu dari pendaftaran produk. Kalau misalnya itu tadi yang saya bilang Kak, kalau misalnya untuk menengah rendah dari pembayaran izin edar lah gitu lah. Pokoknya administrasinya administrasi untuk setelah pembayaran administrasi untuk menengah rendah itu tadi langsung setelah klik langsung keluar. Berarti langsung cepat ya kalau yang rendah ya. Kalau yang tinggi lama ya? Karena kan dievaluasi. Kan ingat. Semakin tinggi resiko berarti semakin banyak syaratnya juga. Dan banyak pertimbangan juga. Betul sekali Kak. Berarti lanjut. Kalau menengah ini menengah tinggi. Tadi kan rendah 1 hari. Menengah tinggi itu cuma 6 hari kerja Kak.
Nothing itu Sejak dibayar kan, sejak dibayar. Sejak dibayar. Oke, 10 hari tadi sudah fix, datanya migrasi ke IREK, terus saya bayar lah. Kan? Ya. Saya bayar, terus maksimal 6 hari 6 kerja. hari kerja Ini keluar tinggi. izin edarnya. Menengah. Menengah. Anggaplah kita kasih naik lagi ya. Dia punya waktu paling lamanya nih menengah 6 hari. Berarti sudah 17 hari kerja ini. Ya. Oke, next. Kalau ini yang tinggi. Yang tinggi yang itu tinggi? 15 sampai 30 hari kerja. Lebih lama lagi. Lebih lama. Kan Oke. kembali lagi kan resikonya lebih Iya. tinggi. Seperti Exactly. itu. Terus itu hari kerja sudah selesai, langsung nomornya keluar itu. Iya. Oh, Dengan nice. Berarti catatan. sebenarnya, Dengan catatan Oke, ada syarat catatan. dan ketentuan berlaku Syarat dan kayaknya. ketentuan berlaku. Dengan catatan menengah, tinggi dan tinggi itu Kak, semua dokumen-dokumen yang diminta itu sesuai. Oke. Dokumennya itu apa saja, Ai? Yang tadi Oke, yang sertifikat tadi NIB, CPPOB, yes, CPPOB, NIB, NPWP, terus layout Bena, terus apa namanya? komposisi, komposisi. yang itu yang tadi, yang Kak. tadi Ai sudah jelaskan itu. Nah, makanya sambil kita jelaskan kamu catat juga iya, boleh. karena syarat ketentuan berlaku Yes. izin edar keluar. Oke, itu sudah. Jadi sebenarnya tergantung dari kalian punya produk. Semakin rendah berarti semakin cepat. Dan semakin kalian juga mengakses cepat dan mengupload dokumen cepat, semakin cepat juga dia punya izin keluar. Betul. Semakin tinggi kalian punya produk, resikonya semakin lama juga kalian untuk memproses dia punya dokumen-dokumen, semakin lama juga untuk kalian punya nomor izin edar keluar. Betul Kak. Begitu, Seperti itu. nice. Kayaknya sedikit agak kompleks dan panjang kalau kita bahas tentang bagaimana dia punya jalur pengisian dari OSS ke IREK dan lain sebagainya. Jadi itu kan kita bahas nanti khusus di satu episode Iya. tutorial untuk pengisian OSS lanjut ke IREK itu seperti apa. Jadi stay tune di kita punya podcast nanti, oke? Stay tune. Belum. Oh belum. Baru mau ini buat Berlove-lovean. berlove-lovean. Jadi itu dia kita punya podcast hari ini guys. Kita cukup share informasi saya dulu untuk sebagai gambaran umum buat kamu semua yang punya produk pangan yang kamu ingin untuk registrasi atau daftarkan di Badan POM. Betul Kak. Ada yang ingin Ai tambahkan lagi sebelum kita tutup? Nah, sepertinya cukup sih. Oke. Seperti itulah kurang lebihnya alur pendaftaran ya Kak. Ya, jalurnya di Badan POM. Untuk Iya. yang belum mengerti, ingat stay tune kita punya podcast episode berikutnya. Oke, masih nanti sama dengan Ai juga sebagai ibu pendamping kita di Kabupaten Mimika ini. Karena lebih gampang memang kalau langsung dilihat kan Langsung, bagaimana iya. sih sebenarnya bentuknya, tidak Iya. usah Benar. diimajinasikan. Kita langsung praktek saya nanti. Oke, thank you banyak kamu semua yang sudah nonton kita punya podcast dan sudah dengar kita punya podcast hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mungkin belum terlalu spesifik, Iya. tapi paling tidak kita harapkan kan sudah ada gambaran umum lah untuk pendaftaran registrasi pangan olahan di Badan POM. Betul. Thank you so much for watching kamu semua. Dadah. Like, iya. comment and subscribe. Subbreaker guys. Subbreaker guys. Dah. Thanks for watching. Thank you Alina. Makasih Kak Maya.